Insinyur Indonesia sekalian gondol teknologi T-50 Golden Eagle selain KF-21 Boramae. Insinyur Indonesia masih dicekal tak boleh keluar negeri usai kedapatan membawa data KF-21 Boramae keluar pabrik Korea Aerospace Industries alias KAI. Insinyur Indonesia kedapatan menyimpan data KF-21 Boramae di sebuah USB. Saat di pos pemeriksaan KAI, petugas keamanan di sana mendapat USB berisi data KF-21 Boramae dibawa oleh Insinyur Indonesia. Sontak pihak Korsel mencurigai Insinyur Indonesia melakukan kegiatan spionase teknologi KF-21 Boramae. Kejadian ini langsung dilaporkan ke pemerintah Korsel. Akhirnya pemerintah Korsel mengirim badan intelijen untuk menyelidiki hal ini. Mereka mengumpulkan segala informasi mengenai dugaan spionase terhadap teknologi KF-21 Boramae. Korsel memang patut waspada akan pengembangan KF-21 Boramae. Banyak agen spionase Korea Utara dan China bertebaran di sana. Yang ditakutkan data itu keluar dari fasilitas KAI bisa sampai ke pihak musuh terutama Korut. Jika cuma bocor ke Indonesia mungkin masih bisa dimaafkan lantaran negeri ini mitra pengembangan resmi KF-21 Boramae. Apa yang dicuri Indonesia akan dituangkan ke KF-21 Boramae itu sendiri. Sebuah simbiosis mutualisme. Akan tetapi bila sampai di tangan Korut, ini bahaya. Korea Utara mereorganisasi Departemen Intelijen Anti Korea Selatan setelah Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan. Selain Biro Umum Pengintaian Tentara Rakyat dan Biro Pertukaran Budaya Departemen Front Unifikasi, yang merupakan departemen kontra intelijen yang ada, Badan Keamanan Nasional dan Komando Keamanan Tentara Rakyat, yang hanya menjalankan tugas keamanan rezim, juga ditugaskan untuk menangani pekerjaan spionase terhadap Korea Selatan. Jelas IKBN News. Kegiatan mata-mata Korut ke selatan sulit dideteksi. Bahkan pada awal pengembangan KF-21 Boramae ada kegiatan spionase Korut. Setidaknya mereka ingin mengetahui informasi dasar soal KF-21 Boramae. Korut tahu tentang beberapa kemampuan jet tempur ini. Tapi Korsel masih bisa tenang meski Korut tahu kemampuan KF-21 Boramae belum tentu mereka bisa menghalaunya. Dari sinilah Korsel memasang sikap paranoid. Setiap ada sedikit gangguan ke KF-21 Boramae mereka bertindak berlebihan. Wajar. Bahkan dalam penyelidikan Badan Intelijen Korsel, NIS diketahui Insinyur Indonesia bukan cuma menggondol data KF-21 Boramae. Ditemukan pula data T-50 Golden Eagle. Dapat dikatakan bahwa KF-21 Boramae mengandung trial and error dan pengetahuan yang dialami KAI saat membuat T-50 dan FA-50. Dengan data ini yang setara terhadap kekayaan intelektual unik KAI, mesin, persenjataan, dan avionik peralatan, kami dapat membuat prototipe KF-21 dalam waktu singkat, ujar De Jongang. Sementara KAI menegaskan tak ada data penting yang ada di dalam USB Insinyur Indonesia itu. Tidak ditemukan bahan yang melanggar rahasia militer atau Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri Pertahanan, ungkapnya. Kini semua tergantung Korsel. Namun yang pasti sebelum kejadian Insinyur Indonesia mencuri data KF-21 Boramae, NIS terbukti melakukan aksi pencurian data delegasi Indonesia beberapa tahun lalu. Asteris. Insinyur Indonesia masih dicekal tak boleh keluar negeri usai kedapatan membawa data KF-21 Boramae keluar pabrik Korea Aerospace Industries alias KAI. Insinyur Indonesia kedapatan menyimpan data KF-21 Boramae di sebuah USB. Saat di pos pemeriksaan KAI, petugas keamanan di sana mendapat USB berisi data KF-21 Boramae dibawa oleh Insinyur Indonesia. Sontak pihak Korsel mencurigai Insinyur Indonesia melakukan kegiatan spionase teknologi KF-21 Boramae. Kejadian ini langsung dilaporkan ke pemerintah Korsel. Akhirnya pemerintah Korsel mengirim badan intelijen untuk menyelidiki hal ini. Mereka mengumpulkan segala informasi mengenai dugaan spionase terhadap teknologi KF-21 Boramae. Korsel memang patut waspada akan pengembangan KF-21 Boramae. Banyak agen spionase Korea Utara dan China bertebaran di sana. Yang ditakutkan data itu keluar dari fasilitas KAI bisa sampai ke pihak musuh terutama Korut.
Jika cuma bocor ke Indonesia mungkin masih bisa dimaafkan lantaran negeri ini mitra pengembangan resmi KF-21 Boramae. Apa yang dicuri Indonesia akan dituangkan ke KF-21 Boramae itu sendiri, sebuah simbiosis mutualisme. Akan tetapi bila sampai di tangan korut, ini bahaya. Korea Utara mereorganisasi Departemen Intelijen Anti Korea Selatan setelah Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan. Selain Biro Umum Pengintaian Tentara Rakyat dan Biro Pertukaran Budaya Departemen Front Unifikasi, yang merupakan departemen kontra intelijen yang ada, Badan Keamanan Nasional dan Komando Keamanan Tentara Rakyat, yang hanya menjalankan tugas keamanan rezim, juga ditugaskan untuk menangani pekerjaan spionase terhadap Korea Selatan, jelas IKBN News. Kegiatan mata-mata korut ke selatan sulit dideteksi. Bahkan pada awal pengembangan KF-21 Boramae ada kegiatan spionase korut. Setidaknya mereka ingin mengetahui informasi dasar soal KF-21 Boramae. Korut tahu tentang beberapa kemampuan jet tempur ini. Tapi Korsel masih bisa tenang meski Korut tahu kemampuan KF-21 Boramae belum tentu mereka bisa menghalaunya. Dari sinilah Korsel memasang sikap paranoid. Setiap ada sedikit gangguan ke KF-21 Boramae mereka bertindak berlebihan, wajar. Bahkan dalam penyelidikan Badan Intelijen Korsel NIS diketahui insinyur Indonesia bukan cuma menggondol data KF-21 Boramae. Ditemukan pula data T-50 Golden Eagle. Dapat dikatakan bahwa KF-21 Boramae mengandung trial and error dan pengetahuan yang dialami Kai saat membuat T-50 dan FA-50. Dengan data ini yang setara terhadap kekayaan intelektual unik Kai, mesin, persenjataan, dan avionik peralatan, kami dapat membuat prototipe KF-21 dalam waktu singkat, ujar De Jongang. Sementara Kai menegaskan tak ada data penting yang ada di dalam USB insinyur Indonesia itu. Tidak ditemukan bahan yang melanggar rahasia militer atau Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri Pertahanan, ungkapnya. Kini semua tergantung Korsel. Namun yang pasti sebelum kejadian insinyur Indonesia mencuri data KF-21 Boramae, NIS terbukti melakukan aksi pencurian data delegasi Indonesia beberapa tahun lalu. Asteris.